the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I see. In His name, in His name I find, in His name I find the joy I see. Shalom, shalom, selamat pagi Indonesia. Hari ini kita berkumpul bersama di Jumsema Adonai. Kita biasanya akan merayakan kembali acara renungan pagi kita ya. Hari-hari ini adalah hari Senin dari bulan pertama di bulan Desember. Tidak terasa kita sudah melewati bulan Desember, sudah masuk ke bulan Desember. Sebentar lagi kita merayakan Natal, sebentar lagi kita merayakan Tahun Baru. Tapi sebelum itu mari kita mendengarkan pesan-pesan firman Tuhan di dalam renungan pagi kita hari ini. Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama dengan saya saat ini. Mari kita berdoa. Bapak Sorgawi, terima kasih ya Bapak. Hari ini pagi waktu Indonesia kami berkumpul kembali di Jumsema Adonai. Bapak, tanpa urapan-Mu, pertemuan kami tidak akan menjadi berkat. Tapi karena Engkau adalah sumber kehidupan, kami akan mendapatkan kehidupan dari Engkau ya Bapak. Roh kami diberi makanan supaya ada pertumbuhan. Bapak, hari ini Ibu Suryani akan berbicara mengenai firman Tuhan, agar kami mengerti firman Tuhan ini. Bapak, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati pujian penyembahan yang akan dinyanyikan oleh Ibu Murni. Berkati hamba-Mu ini juga Tuhan yang memimpin liturgis renungan pagi hari ini. Biarlah kasih-Mu, anugerah-Mu melimpah atas kami. Bapa, pakailah renungan ini untuk memberkati banyak orang. Dan kami percaya kasih-Mu ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Ada amin, saya percaya bagi Bapak Ibu yang walaupun di mute ya, dari hatinya akan timbul katanya amin. Kita mengucap syukur karena Tuhan itu baik. Mari Bapak Ibu kita mendengarkan pujian yang pertama, ku perlukan juru selamat. Ya, dipersilakan. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam
tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat agar ku dibimbingnya melintasi arus Yordan ke negeri bahagia, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Apabila Anda tadi bernyanyi, ya, meresapi setiap kata-kata, luar biasa. Baik Bapak Ibu, persiapkan hati kita masing-masing. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Ibu Suryani. Dipersilakan Bu. Shalom. Ya, shalom. Shalom, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Apa kabar? Baik, kabarnya luar biasa Bu. Puji Tuhan. Ya, saudara yang kekasih, kita akan dengar firman Tuhan ya. Dasar yang kokoh ya. Posisi kita di dalam Tuhan itu kokoh banget. Tak tergoyahkan ya. Mari kita satu dalam doa sekali lagi. Hamba serahkan sekali lagi firman Tuhan ini dalam tanganmu. Pakai hamba urapi, sembunyikan hamba di belakang salibmu, supaya hanya Engkau yang nampak, dan biarlah setiap kata kalimat yang keluar sesuai dengan kehendak. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita membuka Alkitab kita dari Yohanes 14 ayat 20 sebagai ayat kunci. Yohanes pasal 14 ayat 20. Kita buka Yohanes pasal 14 ayat 20, saya akan bacakan. Ya, nanti saudara bisa lihat juga di layar ya. Waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Dalam bahasa Inggrisnya, at that day ye shall know that I am in my Father, and ye in me, and I in me. Mana itu menunjukkan fellowship kita yang sangat luar biasa. Jadi kita ditempatkan dalam posisi yang sangat luar biasa. Ayat 3, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah saudara, Tuhan menempatkan kita di dalam posisi yang sangat luar biasa sekali dengan Kristus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu relationship kita. Si ilustrasi, please, ini ditunjukkan ya supaya bisa lihat, bisa nampak ya. Nah ini ya. Nah, kita kembali lihat di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-13. Bagaimana posisi kita? Ini adalah dasar yang sangat luar biasa. Yohanes 14 ayat 12. Di sini dikatakan, pada waktu itulah kamu akan tahu. Pada waktu apa? Pada waktu kita ini berbicara mengenai untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali.
dan bagaimana dia akan mengirim Roh Kudusnya. Tetapi ini juga termasuk kekinian. Sekarang ini kita akan tahu bahwa aku dalam Bapa, ini Bapa, dan Tuhan Yesus aku, ini aku Yesus. Jadi aku di dalam Bapa, jadi Yesus di dalam Bapa. Dan kemudian di sini dikatakan aku di dalam Bapa dan kamu di dalam aku. Jadi Yesus, ini Bapa, ini Yesus di dalam Bapa. Dan kamu, ini kamu, saya, Suryani, Heni, Murni, siapalah namanya, Agus, Fran, ya. Jadi saya, Suryani, di dalam Yesus. Dan kita lihat lagi, dan aku di dalam. Di mana posisi kita? Posisi kita ada nggak? Ada nggak tempat yang lebih aman dari ini? Ada? Nggak ada. Bapa, aku dalam Bapa, kamu dalam aku, dan aku di dalam kamu dibungkus. Wah, jadi benar-benar kita hidup ini tersembunyi di dalam Bapa, di dalam Anak, dan Roh Kudus mematraikan kita. Ini posisi, ini dasar yang sangat luar biasa, yang kokoh dan yang tidak tergoyahkan. Saya mau tanya, adakah posisi ini di luar sana yang lebih aman dari ini? Ada? Tidak ada. Nah, hubungan kita, persekutuan kita dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini adalah persekutuan yang kekal, saudara. Nah, ini kita melihat tidak ada seorang pun yang sangat kuat yang tak tergoyahkan. Saudara yang kekasih, Tuhan menempatkan kita ke tempat yang sangat aman. Tidak ada tempat atau posisi yang seaman dari ini. Kita tersembunyi di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kita di cover oleh Allah itu sendiri. Sekarang mari kita lihat bagaimana kita dapat menempati, bagaimana Allah menempatkan kita, meletakkan kita di dasar yang kuat seperti ini. Yang pertama kita harus tahu, itu hanya di dalam Anaknya, Yesus Kristus. Amin. Jadi dasar yang kokoh itu adalah di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah dasar, itu adalah fondasi kita untuk membangun kehidupan kekristenan kita, untuk membangun kehidupan kerohanian kita. Yesus adalah dasarnya. Yesus itu adalah Sang Firman. Kita melihat, mari kita baca di dalam Kolose pasal yang 1 ayat 12. Kolose 1 ayat yang ke-12. Kita lihat. Kolose 1 ayat yang ke-12. Yang ke-12. Colossians. Ya. Dan mengucap syukur dan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam terang, kerajaan terang. Nah, saudara yang kekasih, kita melihat di sini. Di dalam Tuhan yaitu orang-orang kudus ditentukan. Kalau tapi dalam bahasa Inggris itu saya akan baca ini lebih dalam as made to be partakers. Partaker itu adalah mendapat bagian di dalam inheritance. Inheritance itu adalah warisan. Kita mendapat bagian warisan
orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Wah, luar biasa sekali. Jadi bagaimana dasar yang kuat yang kita terima, posisi yang kuat yang kita terima itu dasarnya adalah Kristus. Dan di dalam Kristus adalah batu karang kita itu, kita mendapat partakers of inheritance of the saint in the light. Wow, luar biasa. Jadi kita mendapat bagian di dalam warisan. Ya, warisan di dalam kerajaan terang. Dan kemudian kita melihat lagi, saudara, yang kedua di dalam ayat yang ke-13. Bisa Ibu? Ya, ayat 13 berkata, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan dalam kerajaan anak. Kita ketahui, kita bukan hanya mendapat warisan bahagian di dalam kerajaan terang anaknya. Posisi kita ini sekarang bukan lagi anak-anak kegelapan. Ya, posisi kita ini adalah anak-anak kerajaan anak-anak kerajaan Allah. Jadi kita berpindah posisi. Dasar kita bukan lagi dasar yang lemah di dalam kerajaan kegelapan, tetapi sekarang kita dibangun di dalam posisi menjadi anak-anak Allah. Kita sudah berpindah. Itu hanya dapat dikerjakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan luar biasa, saudara. Ya, luar biasa kita berpindah dan anak. Jadi posisi kita sekarang ini, ya, posisi kita yang dasarnya adalah Kristus. Posisi kita ini anak kerajaan. Dan dia sudah mengeluarkan kita dari kegelapan dan masuk ke dalam terang anaknya. Mari kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Saya akan bisa lihat di layar. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ingat, dasar itu adalah Kristus. Dan posisi kita ini di dalam ayat ini itu adalah kita adalah umat pilihan. Umat pilihan. We are a chosen generation. Kita ini adalah umat pilihan. Wow. Dari sekian miliar manusia di dunia ini, saya terpilih. Saudara terpilih. Wow, luar biasa. Saya sering dengar dasar perusahaan yang mau memilih pegawainya dari 1000. Bu, kami dari 1000 yang diuji, hanya 2 yang terpilih. Wow, yang terpilih. Kemudian kita bukan hanya terpilih, kita ini adalah imamat yang rajani. Dan kemudian Holy Nation. Kita adalah bangsa yang kudus. Ini adalah posisi saudara dan saya. Seringkali kita tidak menyadari identitas kita yang sangat luar biasa ini, saudara. Jadi posisi kita adalah sebagai umat pilihan. Imamat yang rajani. Karena apa? Karena kita sudah dilahirkan kembali di dalam kerajaan Allah. Jadi kita ini adalah warga kerajaan Allah. Jadi saudara, kita melihat di sini. Kita melihat juga di dalam Wahyu pasal 1 ayat 6. Coba Wahyu pasal 1 ayat yang ke-6.
Silakan Bu. Ya, Wahyu 1 ayat 6, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, Bapanya. Bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jadi kita ini bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Dan di dalam Wahyu 1 ayat yang ke-6, dan ia telah membuat kita menjadi satu kerajaan. Jadi kita ini memang dalam satu kerajaan, yaitu kerajaan Allah. Dan kita ini adalah warga-warganya. Untuk menjadi apa? Menjadi imam-imam bagi Allah. Bapa, bagi dialah kemuliaan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi kita melihat di sini, kita ini adalah raja-raja, suatu kumpulan kerajaan. Kita ini adalah raja-raja. Wow, luar biasa. Our possession. Kita disebut raja-raja. Dari ini adalah posisi kita. Dibangun, kita melihat kita menjadi bagian warisan dari kerajaan terang. Kita sudah berpindah dari gelap kepada terang. Dan kemudian kita ini adalah umat pilihan. Kita ini adalah satu kumpulan kerajaan. Kita adalah raja-raja dan imam-imam. Wow, dahsyat banget. Apa tujuan Tuhan menempatkan posisi kita seperti ini? Sekali lagi, posisi saudara, dasar saudara tidak akan tergoyahkan. Kalau Kristus itu sendiri dasar kita, nggak akan tergoyahkan saudara. Waktu beberapa bulan yang lalu, tahun lalu, kalau nggak salah bulan ini, ketika ada gempa di Turki, saudara, apartemen-apartemen yang dasarnya kuat sekali, ketika ada gempa bumi dalam waktu detik, saudara, apartemen yang kokoh kuat, langsung roboh jadi kerupuk, jatuh berkeping-keping, saudara. Itu kuat banget, tetapi saudara, dasar kita tergoyah. Posisi kita memiliki dasar yang tak tergoyahkan. Dan juga saudara, kerajaan yang dan posisi kita ditempatkan. Posisi yang bercabu, Ibrani pasal yang ke-11 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Amin. Amin. Jadi nggak tergoyahkan, saudara, kokoh banget. Haleluya. Haleluya. Amin. Kita ada di sana dan kita dan itu di dalam dasar itu, saudara. Nah, untuk apa Tuhan menempatkan kita dalam posisi yang seperti ini? Yang pertama itu of His kingdom. Kita adalah perwakilan kerajaan Allah di dunia ini, saudara. Saudara dan saya perwakilan kerajaan. Kita adalah ambasador-ambasador dari suatu kerajaan yang membawa terang, yang berdampak bagi lingkungan. Jadi kita harus sadari kemanapun kita pergi, identitas saudara, posisi saudara yang Tuhan sudah berikan, itu adalah sebagai representative God's kingdom. Sebagai perwakilan kerajaan yang membawa terang.
Sehingga dimanapun kita berada, kita berdampak, kita mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian to rule your world, untuk memerintah duniamu. Apa dunia kita? Marketplace. Saudara ada di marketplace. Sebagai pekerja, sebagai direktur, apa whatever di marketplace. Saudara itu adalah duniamu. Dan Tuhan mau supaya kita memimpin, to rule that place. Artinya apa? Untuk benar-benar menerapkan nilai-nilai kerajaan ada di sana. Lihat bahwa kita beda. Nggak apa-apalah. Mereka nyatut-nyatut dikit kita representative God's kingdom di tempat itu. Kemudian kita harus rule, kita harus memimpin dengan cara apa? Dengan menjadi terang dan garam. Dengan tingkah laku kita supaya Kristus dimuliakan. The marvelous deed of God. Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan ajaib. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 tadi dikatakan, dia telah memilih kita, dan kita 1 Petrus pasal yang kedua, untuk memberitakan perbuatan-perbuatannya yang baik. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Ya, jelas di situ. Kamu yang dahulu bukan umatnya, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihi, tetapi sekarang telah dikasihi. Ayat rajani. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang ajaib, yang besar daripada Allah. Jadi yang pertama, rule your world, memimpin duniamu dengan menerapkan nilai-nilai kerajaan, menjadi garam dan terang. Yang ketiga itu memberitakan. We have to say something. Kita harus memberitakan Yesus kepada orang lain. Dan yang keempat itu adalah dia memberi posisi itu supaya kita melakukan pelayanan rekonsiliasi. Karena kita ini imam. Seorang imam tugasnya itu adalah membuat rekonsiliasi, melayani pelayanan pendamaian yang mendamaikan umat kepada Allah. Dia adalah pengentara pendamaian, menjadi agen pendamaian. Kita juga menjadi agen pendamaian, agen rekonsiliasi. Apa yang dibuat imam-imam di dalam perjanjian lama, saudara? Imam Harun harus menyembelih domba itu, mengambil darah itu, dipercikkan ke tabut perjanjian. Itu yang dilakukan supaya lewat darah itu umat Israel diperdamaikan. Ambil domba dan potong, tidak. Kristus yang adalah anak domba Allah itu telah tersembelih dan darahnya telah tercurah, dia telah mati dan bangkit. Itu artinya untuk merekonsiliasi orang kepada Kristus harus diberitakan tentang Injil. Apakah Injil Isa yang mati, darahnya tercurah untuk menit akan datang. Jadi berita ini yang harus diketahui oleh semua orang. Kita harus menyampaikan berita ini bahwa Kristus sudah mati bagi dosa-dosa kita. Darahnya telah tertumpah untuk menebus kita. Dan dia bangkit dan naik ke surga. Suatu kali kelak akan datang menghakimi. Ini harus diberitakan. Untuk merekonsiliasi, tidak ada jalan lain. Konsiliasi itu darah. Darah perjanjian
darah Yesus, dan ini harus diberitakan. Sehingga ketika kita memberitakan, orang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bertobat dengan sungguh-sungguh, itu artinya kita sudah melakukan pelayanan rekonsiliasi, sehingga mereka dipulihkan hubungan mereka, sehingga mereka rekonsiliasi dengan Allah itu sendiri lewat Tuhan Yesus. Inilah kita. Jadi sebagai priest, sebagai raja, memerintah sebagai priest, sebagai imam, melakukan pelayanan keimaman, memberitakan kematian, kebangkitan, memberitakan Yesus supaya orang dapat direkonsiliasikan dengan Tuhan. Coba kita baca di dalam 2 Korintus. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 18 sampai 20. Silakan, Bu. 2 Korintus 5 ya. Ya. Ayat 16 sampai 20. 16. Allah yang telah dengan peran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan pelanggan, telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami, dan nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya, jadi jelas kita sudah diperdamaikan, dan kemudian Tuhan mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kita. Jadi mengapa Tuhan menempatkan kita di atas dasar yang salah satunya bukan pelayanan pendamaian. Supaya ada banyak orang boleh dipulihkan, diperdamaikan dengan seperti yang kita alami sekarang. Seperti yang kita dapat. Kapan kita dapati posisi itu? Sekarang. Menuju kepada situ, kepada kerajaan yang tak terbayang, memberitakan untuk melakukan pelayanan pendamaian. Saya mau tanya, dalam satu hari pernahkah saudara memberitakan Injil kepada orang yang, atau kita hanya datang, hanya halo, say hello, berbaik-baik. Itu bagus, membangun hubungan. Tetapi mereka harus dengar Injil. Harus beritakan, aduh gak tahu gimana caranya, Bu. Mulainya gimana, Bu? Kalau kita punya hati dan kita berdoa, pasti. Bulan Agustus yang lalu saya ke Makassar. Saya ada konferensi nasional. Dari jaringan itu hanya 20 menit. Teman-teman ada di belakang mobil. Saya boleh tanya, itu ada apa nih, Bu? Acara-acara apa, Bu? Acara kan orang saya non-Kristen. Nah, mulai saya masuk. Bapak sudah yakin nggak kalau Bapak meninggal masuk surga? Wah, itu mah nanti aja, Bu. Urusan nanti. Nah, mulai masuk. Ada aja. Jadi Tuhan
Jadi selama pembicaraan, berteman dulu apa, nanti masuk Tuhan masuk di mana? Jadi Tuhan masuk. Jadi masuk dalam pemberitaan ini kemana pun kita ingat, we are the reference, ajaib damai dengan Tuhan. Jadi kita lihat di sini tuh saudara. Sekarang bagaimana kita ada sistem yang harus kita ikuti di dalam kerajaan yang tak tergoyahkan ini. Yang pertama adalah kita harus yakin akan posisi kita, bahwa posisi kita itu ada di dalam Allah. Posisi kita itu benar. Ini sistem daripada kerajaan kita harus yakin posisi kita, dan ketika kita tetap maka ada urapan dalam hidup kita. Tapi ketika kita keluar dari posisi itu, saudara, maka kita akan lemah. Dosa akan mengejar kita. Kita ada dalam posisi itu tidak terjamahkan oleh iblis. Iblis nggak bisa jamah kita. Tapi ketika kita di luar dari posisi itu, sure that we are in the right position in God. Setiap hari kita harus betul-betul yakin bahwa kita ini ada di dalam posisi yang benar dalam Tuhan. Dan ketika kita coba keluar dari posisi itu, kita coba keluar dari persekutuan itu, dosa. Oleh sebab itulah orang yang di luar dari posisi ini. Jadi Tuhan tetap memberikan posisi, tapi yang keluar itu kita. Main-main di luar, enggak lagi tetap berjalan di dalam pesan ini. Saudara, kita harus yakin benar bahwa kita tetap ada di situ. Jadi ketika kita tetap ada di situ, saudara, maka dan Tuhan kasihkan dalam kehidupan kita, dalam posisi yang benar, kita menjadi bulan-bulanan iblis. Karena kita tidak sadar posisi kita. Kita tidak lagi di dalam posisi itu. Saudara, doesn't matter apapun. Tidak jadi soal. Tetap pada posisi itu. Kita akan sampai kepada destiny yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Yusuf mendapat satu visi, dia akan menjadi pemimpin. Dia dibuang di sumur. Dia dijual di Mesir. Dibeli oleh Potifar. Menjadi budak. Dia digoda oleh istri Potifar pun. Tetapi ketika dia tetap pada posisi ini, tetap pada dasar, berdiri pada dasar ini, dia enggak tergoyahkan. Wow, dahsyat. Itu. Dia tetap teguh. Ya saudara, dia sampai pada tujuan yang Tuhan tetapkan bagi dia. Jadi ketika kita di luar dari posisi itu, di luar dari dasar itu, iblis akan selalu menemui kita. Mau pinter. Nah, saudara pendetakah, panituakah, diakenkah, majeliskah,
Tetapi kalau saudara tidak, iblis akan menemukan kita, akan mempermain-mainkan kita. Dan kita tidak ada di dalam naungan Tuhan. Karena tergeser dari posisi itu. Sebab itu mungkin we are in the right, we are in the position, the right position. Kita ada dalam posisi yang baik, bahwa kita melakukan pekerjaan yang Tuhan suruh untuk kita kerjakan. Kita nggak kerjakan yang lain, tetapi mengerjakan kehendak Tuhan. Itu kita harus sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Kekristenan itu bukan haram atau halal, boleh atau tidak. Tetapi ini berkenan kepada benar. Tapi kalau benar pasti baik. Ini benar nggak? Sesuai dengan ini memuliakan Tuhan nggak? Itu di dalam kekristenan itu. Soal ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Kalau itu sesuai dengan firman Tuhan, perintah Tuhan, pasti benar. Pasti memuliakan Tuhan. Dan kemudian kita melihat lagi yang ketiga itu. Menolong kita supaya kita tetap dalam posisi yang benar. Sehingga sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa akan ada di kudus saja. Kita bisa menang dan kita tetap pada posisi yang benar di hadapan Tuhan. Tetap berdiri teguh di atas dasar yang teguh itu. Yang tak tergoyahkan itu. Kenapa Yusuf itu luar biasa? Karena dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Allah. Kejadian 41 ayat 3. Kejadian Ya, firman Tuhan berbunyi, orang yang penuh dengan Roh Allah. Rahasia kemenangan. Dia menang atas dosa, dia menang atas pergumulan yang berat, dia menang atas hinaan orang, dia menang atas fitnah. Roh Kudus memenuhi hidupnya. Sehingga dia tetap berjalan dalam posisi yang sudah Tuhan tetapkan. Tetap berdiri pada izinkan Roh Kudus memposisikan kita sehingga sesuatu yang dahsyat terjadi dalam hidup kita dimanifestasikan dan dapat alami. Dan yang keempat itu adalah sistem daripada kerajaan yang poin. Ketaatan. Ketaatan harga mati, saudara. Absolutely. Tidak dapat tergantikan. Beberapa waktu yang lalu saya pun juga. Di dalam 1 Samuel 15 ayat 22 dan 23 saya akan bacakan. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada dosa bertenun dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka
ia telah menolak engkau sebagai raja. Saudara, Saul tidak taat. Akhirnya dia tergeser dari posisi itu. Secara spiritual, tetapi juga secara fisik. Dan Tuhan bilang bahwa aku menolak, aku telah menolak engkau sebagai raja. Ditolak karena Saul telah keluar dari posisi yang Tuhan tetapkan. Ketidaktaatan. Kita lihat rebellion itu adalah pemberontakan, saudara. Memberontak kepada Tuhan dan tidak dengar, tidak taat, kita keluar dari jalur itu. Kita keluar dari posisi itu. Dan kita tidak lagi berdiri pada dasar itu. Dan akhirnya dia tertolak. Dan di sini dikatakan, he had also rejected you for being a king. Sebagai raja. Jangan sampai, karena kita sudah keluar, kita sendiri yang keluar dari posisi itu. Dan kelegaan kita, kedamaian kita bukan, tapi di dalam Allah. Beda ya. Dari dengan di dalam. Karena kita di dalamnya ada kekuatan, ada kekokohan. Bukan dari, tapi dari dalam. Karena kita ada di dalam. Kita ada di dalamnya. Jadi yang terakhir itu adalah Yesaya 1 ayat 19 dan 20. Silakan Bu. Beginilah firman Tuhan, hasil baik dari negeri ini. Tapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Wih, ngeri kali. Taat, tunggu saja hukumannya. Saudara, rebellion, pemberontakan. Ketidaktaatan pemberontakan. Saya ingat waktu anak saya masih kecil, waktu suami saya masih ada ya. Anak-anak sedang grow up, jadi sedang bertumbuh. Kalau anak-anak saya melakukan atau pernah dulu dia SMP, dia ada kecelakaan, kemudian motornya rusak, dan sebagainya, hanya hal-hal seperti itu. Suami saya nggak marah, malah tolong. Tetapi ketika anak saya mulai rebellion, memberontak, dan tidak taat, sesuatu akan terjadi atas diri mereka. Wah, suami saya nggak main-main. Ketika sudah tahu melanggar perintah, dan tidak taat, dan memberontak, dia keras sekali sama anak saya. Nah, Tuhan seperti itu, saudara. Berapa banyak orang-orang yang ada di dalam perjanjian lama, di padang gurun, yang bahkan puluhan ribu ya, itu mati ditelan. 1.400, bukan 1.014 banyak lagi, saudara. Karena pemberontakan. Ini nggak main-main. Ini sistem, ada raja di bumi ini, kita memberontak, melanggar, dihukum, saudara. Bahkan ada yang dipancung pada zaman dahulu. Apalagi dia raja di atas segala raja. Kita harus ingat di sisi lain dari kasihnya yang luar biasa. Nah, sekarang bagaimana supaya kita forward, supaya kita terus maju? Paulus katakan,
Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan mataku pada ke depan dan berlari-lari mencapai tujuan. Posisi kita sudah aman, saudara. Mari kita tetap terus ada di posisi itu. Berdiri teguh, tidak goyah, dan terus maju. Dan terakhir, ada terakhir lagi. 1 Korintus 15 ayat 58. Oke, 1 Korintus 15 ayat 58. ayat 58 yang berbunyi demikian ya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Amin. Nah, ini adalah kesimpulan dari semua. Kita sudah ada di dalam dasar yang kokoh. Posisi kita aman, karena itu berdirilah teguh, jangan goyah. Amin. Amin. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu persekutuan dengan Tuhan. Tadi saya katakan persekutuan. Kita bersekutu, kita masuk dari gelap kepada terang. Menjadi umat pilihannya. Kita sudah masuk dalam persekutuan dengan Tuhan. Injakan bagi kerajaannya tidak akan pernah sia-sia. Ya, silakan Ibu Eni berdoa untuk firman Tuhan. Ya, mari. Wah, luar biasa banget, Bu, firman Tuhan. Terima kasih, Bu, telah memberikan firman ini. Kita menjadi dasar yang kokoh ya. Mari kita satu hati dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih ya, bagi satu peneguhan yang sangat kuat ya Bapak. Kami sangat berbahagia, kami diangkat menjadi imamat rajani. Kepada kami diberikan otoritas mandat Tuhan untuk melakukan begitu banyak perkara di dunia ini. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang meneguhkan kami. Suatu perjanjian yang kuat di dalam kehidupan kami yang tertanam kokoh ya di dalam Engkau ya Bapa. Kami memiliki dasar yang kuat. Bapa, terima kasih berkati, tambah-tambahkan hikmat Tuhan. Pakai hidupnya ya Bapa. Biarlah kasih-Mu memerdekakan kami ya Bapa. Dan Ibu Suryani Engkau berkati. Bahkan nanti Tuhan tanggal 6 dia akan berangkat ke Nigeria. Biarlah Engkau menyertai perjalanannya Tuhan, supaya dia ditibahkan di negara Nigeria, dan dia dapat menjadi berkat bagi jemaat-Mu di sana. Seluruh tim yang angkat juga Bapak, teman-temannya, kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Biarlah mereka dapat berangkat oleh penyertaan Tuhan, dengan kuasa Tuhan, dengan perlindungan Tuhan, dan mereka kembali ke tanah air dengan juga menerima keselamatan yang dari Engkau ya Bapa. Bapa, terima kasih kembali Tuhan untuk renungan pagi ini. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. So powerful. Yeah. Really bless me. It's really bless me so much gitu. Aku sangat bersenang sekali ya kita mendapatkan firman Tuhan yang hidup ya. Jadi teman-teman, ayo kita semangat di dalam Tuhan ya. Kita ada janji Tuhan kepada kita akan menerima berkat ya. Yang paling penting kita harus tertanam seperti yang Ibu Suryani katakan tadi. Dan kita tinggal di dalam Tuhan ya. Luar biasa. Aku sangat merasakan powerful lagu yang kedua dari Ibu Murni. Di muka Tuhan Yesus. Di muka
bersungkur karena dosaku. Ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus. Ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku. Di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus. Ku dapat kasih sayangnya, hatiku pasrah berserah. Di muka Tuhan Yesus. Wah, pujian yang sangat menguatkan kita ya. Dan kita mengetahui posisi kita bahwa kita ada di dalam Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih, karena tadi saya sudah berdoa di dalam doa penutup ya. Saat ini kita akan menerima doa berkat dari Ibu Suryani. Dipersilakan Bu. Ya, saudara yang kekasih, mari kita angkat hati kita, terima berkat daripada Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah dari Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, penyertaan daripada Roh Kudus senantiasa menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih Bu Suryani pelayanannya. Ya, selamat jalan ya Bu di dalam perjalanan Ibu, pelayanan Ibu. Saya percaya ada berkat-berkat khusus buat saudara-saudara kita di sana ya. Ibu juga dipakai di sana luar biasa ya Bu ya. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, jangan lupa hari ini kita... Ya, baik Bu. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, kita akan ada masuk dalam doa syafaat. Setelah ini, Bapak Ibu kita undang terus tetap hadir bersama-sama kami. Apabila ada pokok-pokok doa, tolong disampaikan ya, supaya kita bisa berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati.